Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras Oktavia, kalian bisa panggil Ibu Laras. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan hari ini kalian akan belajar Bahasa Indonesia dengan saya. Baiklah, Ketua kelas silahkan pimpin doa sebelum mulai belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini saya akan mengabsen dulu ya. Abtal Wahid, Agil Hafizi, Ahmad Daidwi, Anindia Aisyah. Alhamdulillah hari ini kalian masuk semua di kelas. Baiklah, hari ini kita akan pelajari materi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Ayo kalian masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin membahas tentang apa? Silakan tunjuk tangan. Nah, benar Anin, jadi minggu kemarin itu kita membahas materi teks deskripsi namun pada pengertian dan ciri-cirinya. Nah, kalian masih ingat tidak objek-objek apa saja yang dapat diambil dalam teks deskripsi? Nah, benar, ada hewan, tokoh, tempat bersejarah, sekolah, tempat wisata, juga suasana, pentas seni. Semua itu adalah objek-objek yang dapat dideskripsikan dan dibuat dalam teks deskripsi. Setelah hari ini kita akan pelajari materi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kalian, dalam teks deskripsi ini kalian dapat mengambil objeknya itu dengan benda-benda yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian, yaitu bisa tokoh itu bisa teman dekat, ayah, ibu, paman, dan lain sebagainya. Bisa juga tempat bersejarah, tempat wisata, gedung sekolah, maupun pentas seni yang kalian tahu. Nah, masih ingat tidak kalian tentang materi minggu lalu yang kita bahas? Ya benar Anin, jadi minggu kemarin itu kita membahas tentang pengertian dan ciri-ciri pada teks deskripsi. Nah, objek-objek yang kalian akan jadikan teks deskripsi bisa diambil dari benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari kalian. Membahas materi struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi itu sangat penting agar kalian bisa mengkritisi berbagai fenomena maupun benda-benda yang bersifat hidup dan mati yang ada di sekitar kalian. Nah, hari ini kita akan menggunakan metode diskusi kelompok dan Ibu akan membagikan contoh teks deskripsi yang sudah Ibu print dari internet, dan Ibu juga akan membagikan media wayang bergambar. Ya, ada tokoh, tempat bersejarah, hewan, dan juga sekolah yang akan kalian bahas pada teks deskripsi nanti produk hasil menulis kalian. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan, kompetensi dasar, dan implikator penyampaian materi pada hari ini. Yaitu yang pertama, tujuannya memerinci bagian struktur teks deskripsi, menentukan bagian identifikasi, deskripsi, dan simpulan pada teks deskripsi. Yang ketiga, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Lalu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan dengan baik. Lalu kompetensi dasarnya menelaah struktur dan unsur bahasan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, bersejarah, maupun suasana pentas seni yang didengar dan dibaca. IPK-nya yaitu memerinci bagian struktur teks deskripsi, menentukan bagian identifikasi, deskripsi, dan simpulan yang disajikan. Yang ketiga, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. KD 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, bersejarah, atau suasana pentas seni secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. IPK-nya yaitu merencanakan penulisan teks deskripsi. Yang kedua, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian simak ya. Yang pertama ada struktur teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi, mencakup identitas seorang, tokoh, hewan yang akan kalian deskripsikan secara umum saja. Yang kedua ada deskripsi, yaitu berkaitan tentang gambaran dan bagian-bagian yang mendetail tentang kualitas dan ciri khusus dari objek yang akan kalian deskripsikan. Lalu yang ketiga ada simpulan atau kesan-kesan. Simpulan ini berisi bagian inti yang berisi
fakta-fakta yang akan kalian sampaikan. Lalu kesan-kesan ini bersifat kalimat-kalimat yang berkaitan dengan pengaguman, ketertarikan kalian tentang objek yang kalian deskripsikan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada 8. Yang pertama, menggunakan kata sifat. Kata sifat ini yang digunakan itu bersifat emotif, seperti menawan, mengharu-birukan, dan indah. Selanjutnya, menggunakan kata benda. Kata benda ini yang berkaitan tentang objek yang akan kalian deskripsikan, bisa meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kata kopula. Kata kopula ini bersifat pendefinisian seperti kata merupakan, yaitu, dan adalah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material atau yang menunjukkan tindakan. Kata kerja menunjukkan tindakan itu seperti mengenakan, melompat, dan lain sebagainya. Kelima, menggunakan kalimat aktif transitif dan aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang menggunakan objek dan kata kerjanya mendapat imbuhan me. Sementara kalimat aktif intransitif itu kalimat yang tidak memiliki objek dan kata kerjanya memiliki imbuhan me dan ber. Selanjutnya, menggunakan kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan seperti kata keterangan tempat, misalnya di kantin, di jalan, di trotoar, dan sebagainya. Yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini bisa kalimat-kalimat perumpamaan seperti matanya indah dan berwarna biru seperti kucing Anggora. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang harus kalian koreksi pada contoh teks deskripsi yang akan Ibu bagikan. Selanjutnya, untuk membuat suatu produk teks deskripsi, kalian juga harus memperhatikan langkah-langkah menulisnya. Yang pertama, mencermati dan menentukan objeknya. Yang kedua, membuat judul. Yang ketiga, menyusun kerangka bagian seperti identifikasi, deskripsi, dan simpulan atau kesan-kesan. Yang keempat, mencari data dan mengamati objeknya. Kalian harus mengamati objeknya sebelum kalian membuat suatu teksnya. Lalu mengembangkan kerangka yang sudah dibuat, dan yang terakhir adalah memberikan kesan terhadap deskripsi objek. Baiklah anak-anak, ada tidak dari kalian yang masih belum paham tentang materi yang Ibu jelaskan di papan tulis tadi? Alhamdulillah jika kalian sudah paham semuanya. Lalu Ibu ingin bertanya, adakah kalian yang mengetahui benda hidup atau mati apa saja yang dapat dijadikan teks deskripsi? Baik Aptal, ya bagus, benar. Jadi benda hidupnya itu bisa berupa hewan dan benda matinya itu bisa berupa tempat bersejarah atau tempat wisata yang tidak bisa bicara. Intinya hewan itu kan bisa peliharaan kalian ya, dan itu bisa kalian deskripsikan melalui sebuah teks deskripsi. Baiklah, Ibu akan membagikan contoh teks deskripsi dan wayang bergambar yang akan kalian tulis menjadi teks deskripsi. Baiklah ketua kelas, silakan maju ke depan untuk mengambilnya dan membagikan kepada teman-temannya. Lalu kalian akan kembali ke tempat duduk kalian untuk menuliskan teks deskripsi sesuai dengan wayang bergambar yang telah kalian dapatkan. Ibu akan beri waktu kalian 4 menit untuk menuliskan teks deskripsi dengan mencakup 3 struktur dan 8 kaidah kebahasaan sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai analisis, struktur, dan kaidah kebahasaan pada contoh teks deskripsi yang kalian dapatkan. Kelompok Dwi akan maju, silahkan. Lalu untuk perwakilan siswa yang akan menyampaikan produk hasil teks diskusi yang sudah kalian tulis, Ibu akan panggil Aptal maju ke depan untuk menyampaikan hasil tulisannya. Baiklah anak-anak, silakan beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya anak-anak, hasil presentasi dari kelompok Dwi tentang analisis struktur dan kaidah juga hasil teks deskripsi yang sudah ditulis dan dibacakan oleh Aptal itu sudah sangat baik ya, sudah meliputi 3 struktur dan 8 kaidah kebahasaan yang sudah dijelaskan. Baiklah, Ibu akan menyampaikan simpulan tentang pembelajaran hari ini. Jadi, struktur teks deskripsi itu mencakup 3, ada identifikasi, deskripsi, dan simpulan atau kesan-kesan. Sementara 8 kaidah kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan di papan tulis ini, itu adalah kaidah yang harus terdapat dalam sebuah teks deskripsi. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan simpulan tentang pembelajaran hari ini. Jadi,
Teks deskripsi itu memiliki 3 struktur, diantaranya identifikasi, deskripsi, simpulan, atau kesan-kesan. Sementara untuk penggunaan kaidah kebahasaannya itu ada kata kerja material, kata sifat, kata benda, kalimat aktif, transitif, dan intransitif, bahasa kiasan, penggunaan kapital dan tanda baca, dan hal-hal yang menyangkut tentang kaidah kebahasaan yang telah Ibu jelaskan tadi akan kalian tulis menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Dan jika ada salah satu yang terlupakan, itu berarti teks deskripsi kalian bukan sepenuhnya teks deskripsi. Jadi hal-hal yang terkait struktur dan kaidah kebahasaan sangat penting adanya dalam sebuah teks deskripsi. Ya, setelah berakhirnya pembelajaran hari ini, adakah di antara kalian yang masih belum paham dengan materi yang Ibu jelaskan? Alhamdulillah kalau kalian semua sudah paham. Lalu Ibu akan menanyakan kepada Aptal, sebutkan 3 struktur teks deskripsi. Ya, benar. Berarti kalian semua sudah mengerti dan paham ya tentang materi yang Ibu ajarkan tadi. Selanjutnya kalian bisa membaca materi bab selanjutnya, yaitu tentang cerita fantasi. Minggu depan kelompok yang Ibu bentuk hari ini juga akan berlangsung untuk minggu depan. Jadi kalian akan membuat sebuah mind mapping tentang hasil bacaan kalian mengenai cerita fantasi. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.